Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pada pagi yang luar biasa ini saya berada di antara Bapak Ibu Saudara oleh karena anugerah Tuhan melalui PGI dalam program pertukaran mimbar yang dilakukan 2 kali di dalam 1 tahun. Yang pertama di bulan Maret dan yang kedua di bulan Oktober. Dan hari ini saya diizinkan Tuhan ada di jemaat Gereja Toraja Jemaat Panakukang. Saya berterima kasih buat Ibu Gembala, Badan Pengurus Jemaat, dan semua hamba-hamba Tuhan yang telah menerima saya dengan begitu luar biasa. Nah, saudara, ada statement atau ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak diingat. Ya, kalau orang yang kita benci, untuk apa saudara kita ingat? Tetapi banyak orang lebih ingat orang yang dibenci daripada orang yang disayang. Kebalik ya saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau dilihat dari wajah saya pasti saudara sudah tahu. Saya orang dari mana? Suku saya apa? Ada orang katakan, Pak, orang Ambon. Saudara memang terlihat dengan kulit seperti ini, ya, dibandingkan dengan orang Toraja, lebih putih orang Toraja. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, dari NTT, dan suku saya suku Rote. Saya ada di ujung pandang pada masa itu, belum nama Makassar, tahun 1998. Saya dipanggil Tuhan untuk mengikuti pembentukan Tuhan di Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey di Jalan Gunung Merapi 103. Dan saudara, saya ketemu tulang rusuk saya di sana, pasangan hidup saya, dan juga orang NTT, sukunya suku Sabu. Dan saudara, kami menikah dan Tuhan mengaruniakan 3 orang anak buat kami. Saya sebagai hamba Tuhan yang melanggar peraturan pemerintah pada zaman Orde Baru, yaitu 2 anak saja cukup. Kalau ada yang 5 sampai 7 dan 10 tidak jadi masalah. Sebab orang bilang banyak anak banyak berkatnya. Nah saudara, kami dikaruniakan 3 orang anak, dan hari ini saya menjadi seorang gembala di Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Unlimited Church yang baru saja kami rintis tahun 2012 yang lalu pada bulan Oktober tanggal 14. Dan kemarin tanggal 14 kami merayakan ulang tahun yang ke-10. Kalau jemaat di tempat ini sudah 40 tahun ya. Kakak 30 tahun dari jemaat kami. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya sebagai gembala dan melayani jemaat Tuhan di Jalan Domba di Kecamatan Maricaya. Saya pikir itu saja perkenalan saya. Nanti nomor sepatu saudara boleh tanya sebentar. Siapa tahu ada yang kasih hadiah buat saya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema kita pada hari ini, minggu ini, di akhir bulan Oktober ini adalah basuhlah, bersihkanlah dirimu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam pembacaan kita, 3 pembacaan yang telah kita dengar, saya ingin melihat dari pembacaan terakhir, dan kita belajar tema ini dari kehidupan seorang yang bernama Sakeus. Saya dan saudara sudah tahu siapa itu Sakeus. Alkitab mencatat di ayat 1, di situ kita dapat melihat ayat 1 dan ayat 2
tentang siapakah Sakeus itu. Sakeus adalah seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Kalau dikatakan sebagai kepala, itu berarti dia seorang leader, dia seorang pemimpin. Dan kalau dia seorang pemimpin, dia memiliki jabatan yang sangat strategis. Dia dapat memutuskan apapun, menetapkan kebijakan di dalam kepemimpinannya. Dan sebagai pemimpin, dia juga punya power. Dia punya otoritas untuk dapat mengendalikan semua orang yang dipimpinnya. Berbeda dengan gembala, saudara. Gembala itu pemimpin hamba. Jadi dia tidak memimpin dengan otoritas, dengan kuasa, tetapi gembala itu memimpin dengan keteladanan, dengan sikap hidup. Nah, saudara, sebagai seorang pemimpin yang punya jabatan kuasa otoritas, otomatis Sakeus ini adalah seorang yang punya banyak duit. Saya tidak tahu kalau bahasa Toraja uang itu apa, saudara. Tadi saya mau cari-cari untuk bisa bahasa Toraja sedikit. Saudara, saya sudah pelayanan ke Toraja berulang kali. Bahkan sampai ke suatu tempat yang sudah tidak ada jalan lagi, saudara. Yang namanya Balepe. Mungkin ada di sini yang dari Balepe, saudara. Saya sudah sampai tempat saudara. Sehingga saudaraku, kalau kita tahu para hamba Tuhan yang dipanggil, dibentuk, mereka bilang mana-mana Tuhan panggil, asal jangan ke tempat yang itu yang saya pergi, saudara. Ya. Saya mandi di sungai, mandi di sawah, saudara. Dan dilihat oleh kerbau-kerbau yang ada di sawah, saudara. Untung tidak ada orang yang lewat. Toraja sangat indah, amin. Saudara punya tempat yang indah, amin. Nah, saudara, dia punya uang. Tetapi saudaraku, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa sekalipun dia punya kedudukan, punya kuasa, punya otoritas, punya uang, dia seorang yang kaya, tetapi ayat 7 berkata bahwa orang-orang menilai dia adalah seorang yang berdosa. Jadi Sakeus ini adalah orang yang berdosa. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita belajar dari seorang yang bernama Sakeus ini. Bagaimana agar hidup saya dan saudara dibasuh dan dibersihkan dari seluruh dosa-dosa kita. Sebab Mazmur tadi yang kita baca bahwa tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan kita selain daripada dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Sakeus punya kedudukan, itu yang dicari semua orang. Sakeus punya jabatan, itu yang dicari semua orang. Sakeus punya kuasa, itu yang dicari semua orang. Sakeus punya uang, itu yang dicari oleh semua orang. Tetapi dia tidak dapat membasuh dan membersihkan dirinya sendiri dari dosa. Sehingga Alkitab saya dan saudara menegaskan bahwa orang yang berbahagia adalah orang-orang yang hidupnya diampuni dosanya. Nah, saudara, hal apa yang harus kita buat dalam hidup ini supaya kehidupan kita dibasuh dan dibersihkan dari segala dosa dan kejahatan kita? Yang pertama, mari kita sadari bahwa kita semua orang yang berdosa. Siapa di antara kita yang berkata hari ini bahwa dia tidak berdosa? Silakan angkat tangannya. Saya pun tidak berani berkata bahwa saya tidak punya dosa. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus,
Di dalam firman Tuhan, saudara, mari kita lihat satu ayat yang saya mau buka buat kita bersama-sama. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23, Alkitab berkata kepada kita, Roma pasal 3 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab dengan tegas berkata, saudaraku, bahwa semua orang dari suku manapun dia, status strata kehidupan apapun dia, biar dia dari orang yang terkenal, orang yang kaya, dari keturunan raja, dari keturunan keluarga yang bermartabat, sampai keturunan orang-orang yang sederhana, orang-orang miskin, warna kulit apapun dia. Alkitab berkata semua orang, termasuk saya, saudara, kita semua adalah orang yang berdosa. Kita lahir dari orang tua yang berdosa. Karena ketika Adam dan Hawa memutuskan untuk tidak taat kepada Tuhan dengan memakan buah yang Tuhan larang di Taman Eden, pada waktu itulah dosa masuk dalam kehidupan manusia. Dan dosa menjadi dosa warisan, sehingga saya dan saudara terlahir sebagai orang yang berdosa, sekalipun kita belum mengenal dosa dan sekalipun kita belum melakukan dosa. Bahkan setiap bayi yang lahir pun sudah statusnya orang berdosa. Dan saudara, sebagai orang yang berdosa, firman Tuhan katakan dalam Roma 6 ayat yang ke-23, Alkitab berkata, sebab upah dosa ialah maut. Konsekuensi dari dosa adalah kematian yang kekal. Sekali lagi saudara, konsekuensi dari dosa kita adalah kematian yang kekal. Tidak ada seorang pun, saudaraku, di muka bumi ini yang akan luput dari hukuman yang kekal. Semua orang yang berdosa akan masuk ke dalam satu penghakiman. Dan saudara, penghakiman itu tidak dapat meloloskan orang yang berdosa untuk diadili. Tidak ada suap menyuap di sana, saudara. Kalau di pengadilan, minta maaf, ada praktek suap menyuap. Tetapi di sorga tidak ada suap menyuap. Saya dan saudara sudah berdosa dan patut dihukum oleh Tuhan. Kita terhilang dari Tuhan. Kita lenyap dari pemandangan Tuhan. Kita terpisah dari Tuhan. Saya dan saudara dipisahkan dari dosa kita. Ada jurang yang tidak bisa diseberangi dari manusia kepada Tuhan. Itu sebabnya pada masa-masa lalu orang berusaha membangun agama untuk mencapai pengampunan dosa, untuk mencapai Tuhan. Tetapi agama tidak menyelamatkan. Usaha manusia sia-sia. Perbuatan baik saya dan saudara tidak akan membawa saya dan saudara untuk diampuni. Saudara, kita terhilang dari Tuhan karena dosa-dosa kita. Seperti Sakeus, punya semuanya tapi terhilang dari Tuhan. Mungkin hari ini saudara punya semuanya, atau orang-orang di luar sana punya semuanya. Tetapi kalau mereka tidak diampuni dosanya, mereka terhilang dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, seperti Sakeus ini, dia menyadari dia orang berdosa. Dan pada waktu Yesus lewat di kotanya, yaitu kota Yeriko, apa yang Sakeus lakukan, Bapak Ibu Saudara? Ini yang harus menjadi tindakan kita seperti yang dilakukan oleh Sakeus. Alkitab berkata, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak
lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sakeus ini saudara, dalam ukuran tinggi orang Yahudi, dia orang yang pendek. Orang Yahudi itu tinggi-tinggi saudara. Kalau kita ini tinggi-tinggi tapi tidak setinggi orang Yahudi. Saya belum pernah ke Israel, tetapi saya sudah meneliti bahwa orang Israel, orang Yahudi itu orang yang tinggi-tinggi. Dan kalau dikatakan badannya pendek saudara, itu berarti seperti kita mungkin orang Indonesia, seperti saya. Dalam ukuran orang Yahudi saya termasuk orang yang pendek. Dan saudara, karena badannya pendek, Sakeus ini berusaha untuk apa saudara? Melihat Yesus. Dia merasakan ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya. Jabatannya, kekuasaannya, uangnya, hartanya tidak dapat memenuhi kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak dapat mengambil kekosongan yang ada di dalam dirinya. Dia menjadi orang Yahudi yang hampa, yang kosong. Dan ketika dia mendengar Yesus lewat, dia berusaha sekuat tenaga untuk dapat berjumpa dengan Yesus. Saudara, ketika kita menyadari bahwa kita orang yang berdosa, hal yang kedua yang harus kita lakukan yaitu datang pada Yesus dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada jalan lain selain daripada datang kepada Yesus. Pendeta tidak bisa mengampuni dosa saudara. Sinode kita tidak bisa mengampuni dosa kita. Ayah ibu kita tidak bisa mengampuni dosa kita. Mereka hanya bisa memaafkan kita. Tetapi hanya Yesus yang dapat, saudaraku, mengampuni dosa kita. Saudara, tidak ada dosa yang besar dan dosa yang kecil. Ada seorang datang kepada saya. Dia bertanya, Pak Pendeta, saya melakukan dosa. Tapi dosa saya itu kecil, Pak Pendeta. Saya tanya, dosa apa yang kamu buat? Dia bilang, saya curi uang orang tua saya. Tapi sedikit Pak Pendeta, cuma 50.000 rupiah. Saya bilang kepada dia, di dalam Alkitab tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Dosa mencuri 50.000 rupiah sama dengan dosa mencuri 1 miliar. Dosa Kain membunuh sama dengan dosa Yakub menipu. Tidak ada dosa yang kecil dan dosa yang besar. Bohong kepada istri sedikit-sedikit sama dengan membunuh seorang pendeta yang membunuh temannya di apartemennya. Sama, saudara. Dosa itu, saudaraku, kalau saudara belajar tentang apa makna dari dosa. Dosa itu seperti olahraga memanah. Kalau Bapak Ibu pernah menonton olahraga memanah, ada sasarannya. Dan seorang pemanah dia harus melesatkan panahnya untuk tepat pada sasaran. Dosa itu artinya tidak tepat pada sasaran. Jika hidup saya dan saudara tidak tepat pada sasaran, yaitu firman Tuhan. Jika hidup kita tidak tepat pada rel kebenaran firman Tuhan, jika hidup kita tidak tepat pada kebenaran firman Tuhan, maka itu sudah disebut sebagai sebuah pelanggaran atau dosa. Bohong sedikit itu dosa. Jadi suami-suami yang bohong istri sedikit itu dosa. Istri yang marah-marah kepada suami sedikit itu dosa. Amin. Oh, di sini tidak ada, saudara. Di sini semuanya baik-baik saja. Ada amin? Di luar banyak, saudara. Tetapi lagi ngumpul semua di sini. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus,
Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Dia tidak berikan malaikat kepada kita. Dia tidak berikan nabi buat kita. Tetapi dia berikan putranya yang tunggal. Satu-satunya. Alkitab katakan monogenes. Dia kasih buat saya dan saudara. Untuk apa? Mati di kayu salib. Tergantung di kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak ada kebahagiaan yang paling luar biasa selain daripada kita melihat Tuhan menyelamatkan hidup kita. Kalau saya dan saudara menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita dan sudah mati buat kita, maka untuk apa kita menyimpan dosa? Untuk apa kita memendam dosa? Untuk apa kita jatuh terus-menerus dalam dosa yang sama? Saya ketemu seorang ibu yang menyimpan sakit hatinya kepada suaminya bertahun-tahun. Dan akibat dosa itu, saudaraku, menyebabkan dia sakit. Dan ketika dia periksa ke dokter, saudara, dokter tidak dapat mendeteksi penyakitnya. Karena sering sakit kepala, sering sakit pada emahnya. Dan ketika pergi periksa, dokter katakan ibu tidak sakit. Lalu dia ketemu dengan saya dan dia menangis ketika dia mengetahui bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia katakan, Pak Pendeta, saya sakit hati dengan suami saya. Selama menikah puluhan tahun, saya tidak pernah mengalami satupun kebahagiaan. Kami punya anak, rumah tangga, uang ada, tetapi suami saya tidak mengasihi saya dengan sungguh-sungguh. Saya sakit hati, Pak Pendeta. Saya kecewa. Hampir saya berpisah dari suami saya. Saya katakan, ibu, kalau ibu mau lepas dari dosa ibu, dan ibu mau sembuh dari penyakit, lepaskan pengampunan. Akui itu di hadapan Tuhan. Karena saudara, seringkali penyakit itu karena kepahitan, dendam, amarah yang kita pendam terus-menerus di dalam hidup kita. Itulah yang menyebabkan tubuh kita menjadi sakit. Dan apa yang terjadi dengan ibu ini? Dia ampuni suaminya. Saya ketemu dia bersama dengan suaminya. Dia peluk suaminya. Dan dia minta maaf kepada suaminya. Suaminya pikir dia sudah hidupi istri dan anak-anaknya. Dia sudah berikan yang terbaik, ternyata ada hal-hal yang dia lakukan tanpa dia sadari menyakiti hati istri. Dan saudara, mereka saling memaafkan, saling mengampuni. Dan Tuhan mengampuni mereka. Dan ibu itu sembuh dari sakitnya. Saudara, Alkitab berkata bahwa hanya orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya yang disayangi Tuhan. Jangan keluar dari ruangan ini, dari gereja ini. Jangan setiap minggu kita datang beribadah dan kita pulang dalam keadaan yang sama. Jika masih ada dendam, ada kepahitan, ada amarah, ada rasa benci terhadap siapapun. Mungkin itu orang tuamu, anak-anak muda di tempat ini. Karena banyak anak muda yang cari kesenangan di luar karena tidak dapat kasih sayang daripada orang tuanya. Saya melayani banyak anak muda yang kepahitan dengan orang tuanya. Lari kepada seks bebas, lari kepada narkoba, lari kepada minuman keras. Mengapa? Karena orang tuanya terlalu keras dengan dia. Tidak ada kasih sayang kepadanya. Saudaraku yang kekasih, jika itu Anda hari ini, saudara hari ini, jangan keluar dari ruangan ini tanpa saudara minta Tuhan selesaikan. Minta Tuhan kasihnya membasuh diri saudara, mengampuni saudara, dan memulihkan kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, biasanya saya khotbah 1 jam, tetapi di tempat ini sedikit saja saudara. Nanti kalau saudara undang lagi, kalau ada kesempatan, saya bisa khotbah yang panjang-panjang. Yang terakhir, ketika Sakeus berlari berjumpa dengan Yesus, saudara lihat, Yesus tidak pernah
menolak orang yang berdosa. Ingat, gereja seringkali menolak orang berdosa. Pintu gereja sering tertutup untuk orang yang berdosa. Oh, kamu berdosa, kamu tidak boleh masuk ke dalam gereja. Kamu tidak boleh mendapatkan sakramen apapun. Saudara, mungkin itu aturan gereja. Tetapi hari ini, saudara, saya mau katakan bahwa Sakeus yang berdosa ini, ketika Yesus lihat dia di atas pohon ara itu, Yesus bilang, turunlah Sakeus. Hari ini saya mau menumpang di rumahmu. Orang semua bingung, kok bisa Yesus datang ke rumah orang berdosa? Para imam saja, para ahli Taurat tidak mau datang ke orang berdosa. Tetapi Yesus mau datang. Saudara, Yesus mau datang ke rumahmu. Yesus mau datang ke hatimu. Mungkin ada ruangan yang engkau kunci rapat-rapat. Mari buka itu, Yesus mau masuk ke sana. Dan apa yang terjadi ketika Yesus datang ke rumah Sakeus? Saudara lihat, Sakeus bersuka cita. Dan saudara, yang ketiga, kalau orang yang bertobat, ada buah yang kelihatan dari hidupnya. Berapa banyak, berapa lama kita ada di gereja? Lamanya kita di gereja tidak menentukan kita jadi orang Kristen yang dewasa. Tetapi Sakeus ini, saudara, telah menunjukkan buah hidupnya ketika dia terima Yesus dalam kehidupannya dan Yesus mengampuni dosanya. Hari itu dia bilang begini, setengah dari hartaku aku kembalikan kepada orang miskin. Rupanya Sakeus suka memeras. Dia mengambil apa yang bukan miliknya. Dia serahkan kembali setengah, saudara, dari hartanya. Dan dia bilang begini, aku akan kembalikan 4 kali lipat dari apa yang telah kuperas dari orang-orang. Saudara, ada buah. Dia berikan apa yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, pertobatan selalu diikuti dengan menghasilkan buah-buah kebenaran. Suami yang bertobat akan mengasihi istrinya. Istri yang bertobat akan mengasihi suaminya. Anak-anak yang bertobat akan mengasihi orang tuanya. Demikian juga orang tua yang bertobat mengasihi anak-anaknya. Buah yang dihasilkan itu kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Saudara sudah tahu firman Tuhan. Kasih membuat kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Saudara, pada hari ini atau minggu ini kita menghayati makna kehadiran PKBGT. Saya tidak tahu kepanjangannya apa, saudara. Yang ke-14 tahun. Khusus buat kaum bapak. Saudara, ikan itu busuk selalu dari kepala, tidak pernah dari ekor. Bapak-bapak di sini, termasuk saya, adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Amin, bapak-bapak. Kita semua adalah imam. Kita bukan hanya pencari nafkah, tetapi kita adalah pemimpin bagi keluarga kita. Saya sering bilang kepada kepala keluarga kalau saya melayani kaum bapak, jangan salahkan istrimu, jangan salahkan anak-anakmu. Jika mereka tidak setia dan taat kepada Tuhan, mungkin karena kepalanya jalan jauh dari Tuhan. Itu sebabnya bapak-bapak, saya juga, mari kita datang lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Bawalah keluarga kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Menjauhkan diri dari praktek-praktek yang jahat. Sebab banyak di kantor-kantor, saudara. Saya tidak menyebutkan kantor-kantor. Tapi saya melayani banyak di marketplace, di rumah sakit, di bank-bank. Ada banyak praktek-praktek atau banyak sekali tindakan-tindakan yang bisa membawa kita keluar daripada kebenaran. Kita bisa kompromi dengan dosa. Saya bilang kepada mereka, anak Tuhan tidak boleh kompromi dengan dosa. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali kebenaran tetap kebenaran. Amin.
Sebab Yesus yang mengangkat saudara. Yesus yang memberkati saudara. Sekalipun manusia berusaha menjatuhkan saudara, tapi ketika Tuhan yang mengangkat saudara, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menjatuhkan hidup saudara. Saya akhiri khotbah saya dengan satu cerita ilustrasi. Ini bukan cerita benar, tapi ini cerita ilustrasi. Ada seorang yang bernama Markus, maaf kalau ada nama yang sama. Dipanggil Mau ini terkenal berdosa. Dosanya sudah sampai ke hadapan Tuhan, sudah. Wah, banyak sekali. Ketika Yesus periksa, dia lihat daftar dosanya sangat banyak. Semua dosa Mau lakukan. Lalu Yesus panggil malaikat. Malaikat, hari ini kamu harus turun ke rumah Mau. Kasih tahu Mau bahwa besok Mau akan meninggal. Karena dosa-dosanya sudah sangat banyak. Lalu malaikat datang ke rumah Mau. Dia ketuk pintu rumah Mau. Mau membukakan pintu. Wah, Mau terkejut karena ada malaikat yang datang. Lalu Mau kemudian mempersilakan malaikat itu duduk. Lalu Mau bilang begini, puji Tuhan, terima kasih karena saya dikunjungi oleh malaikat. Lalu saudaraku yang kekasih, malaikat bilang kepada Mau terima kasih karena kamu izinkan saya masuk ke rumahmu. Namun saya membawa kabar buruk buat kamu. Wah, saudara, Mau sudah gemetar. Karena ini yang menyampaikan malaikat. Kalau pendeta atau gembala yang menyampaikan masih mendingan, saudara. Tapi ini malaikat. Lalu saudara, Mau bilang, kabar apa? Malaikat katakan, besok jam 6 pagi kamu sudah dipanggil Tuhan alias meninggal dunia. Wah, saudara, Mau terkejut, hampir jatuh dari kursi. Lalu Mau tanya, kenapa? Saya meninggal besok. Lalu malaikat bilang, ini adalah daftar dosamu. Lalu Mau lihat daftar itu. Benar, saudara, semua dosa dia lakukan. Dan kemudian malaikat kasih lagi satu lembaran kertas. Ini daftar orang yang meninggal. Dan saudara tahu, di nomor pertama itu namanya Markus. Dan daftar itu saudara ditulis dengan pensil. Lalu Mau bilang, okelah, karena ini akhir dari hidup saya, besok saya sudah mati. Saya mau buat yang terbaik buat Tuhan, saya mau melayani malaikat. Lalu Mau ke belakang, dia lihat saudara, ada ayamnya. Dia lagi pelihara. Lalu dia ambil 2 ayamnya. Dia memasak yang enak buat malaikat untuk makan. Lalu kemudian saudara, dia menghidangkan makanan itu. Dan malaikat kemudian makan makanan itu. Dan malaikat karena capek dan enaknya makanan itu, malaikat tertidur, saudara. Apa yang dilakukan oleh Mau? Saudara, namanya Mau ini orang yang jahat. Dia pergi ambil list, saudaraku, list yang tadinya namanya nomor 1 sebagai orang yang meninggal besok. Lalu Mau pergi ambil pensil yang ada penghapusnya. Dia hapus namanya, saudara, di nomor 1. Dia tulis di list terakhir nomor 50 namanya. Sudah tahu mati besok, tetapi masih jahat, saudara. Lalu kemudian besok pagi malaikat bangun. Saudara, malaikat bersuka cita karena dapat istirahat. Lalu malaikat bilang kepada Mau, terima kasih, kamu telah melayani aku dengan baik. Kamu sudah berbuat baik. Sekalipun hari ini kamu harus mati, tapi kamu sudah baik. Nah, karena kamu baik, maka Tuhan mengubah yang mati. Dimulai dari urutan yang terakhir, nomor 50. Ternyata saudara, nomor 50 nama Mau juga, saudara. Karena dia mengubahnya. Saudara, mari kita datang pada Tuhan. Amin. Biarkan Tuhan membasuh kehidupan kita. Dan Tuhan mengubah hidup kita, membersihkan. Hanya Dialah yang membuat kita menjadi orang yang benar. Mari kita tundukkan kepala kita.
Kita masuk di dalam saat teduh